COVID-20. Ya, virus baru nih. Ustadz siap? COVID-20, COVID-20. Udah siap belum? Udah. Mulai Ini nih. ada berita baru nih viral nih. Nih, subhanallah ada COVID-20. Covid. Covid. Apa sih? Nih, COVID-20. COVID-19 belum kelar, muncul COVID-20. Covid-19 belum keluar, ada lagi Covid-20. Ada 20. Astagfirullahaladzim, ini penularannya melalui apa nih? Udara? Apa tatapan mata? Apa deket-deket? Gak boleh deket-deket dong kalau gitu, bahaya dong, nular dong nih kayak gini nih. Lebay. Apa dong? Baca dulu. Apaan? Baca dulu. COVID-20. Ini singkatan. Apaan singkatannya? Bohong. Cowok, V, versi, ID, ideal 2020. Jadi COVID-20, cowok versi ideal 2020. Makanya penularannya Aku lewat dong kalau mata. gitu. Aku dong. Kamu lagi. Iya kan? Iya. Mau nggak jadi COVID-20? Mau dong. Ada caranya. Ada caranya gimana? Ada caranya. Kalau gitu caranya kasih tahu dong biar nih mungkin yang mau menikah atau yang Jangan udah punya sendiri. suami. Oh gitu ya. Jangan sendiri. Ajak guru-guru kita. Ajak guru-guru kita, lebih baik kita bahas di Islam itu indah. Baik, untuk para wanita yang punya suami atau yang mau bersuami, wajib nonton hari ini. Apa tadi judulnya? COVID-20, singkatan dari cowok versi ideal 2020. 2020. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah, hari ini kita akan membahas COVID-20. Artinya cowok versi ideal 2020. Dan alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama guru-guru saya yang Masya Allah juga menjadi cowok versi ideal 2020 dan seterusnya. Masya Allah, ada Kiai Haji Agus Dermawan, Pak Kiai, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam. Masya Allah. Ustadz temanya bagus banget loh Ustadz. Bagus ya, karena mungkin temanya bagus banget. Nanti untuk yang pertama ada yang mau aku tanyain sama Ustadz. Tapi sebelumnya ada tayangan yang harus aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah mengenai seorang ayah menyuruh anaknya untuk menjadi imam sholat sunnah. Masya Allah, ini dia tayangannya. Masya Allah, umur segitu udah jadi imam loh Ustadz, Masya Allah. Ngeliatnya gemes banget kalau yang kayak gitu. Nah jamaah untuk yang pertama karena ini ide dari Ustadz Syam nih, COVID-20 ini aku harus nanya nih sama Ustadz yang juga Masya Allah ini cowok ideal 2020 amin, ya juga Allah, nih. Amin. Ustadz Syam, kalau tadi kan kita lihat seorang anak yang menjadi imam sholat. Nah kalau kita bicara sholat, mungkin perempuan itu pengen banget punya cowok ideal yang taat beribadah, terutama sholat. Karena menurutnya, kalau misalnya cowok rajin sholat itu katanya bisa menjadi imam yang baik. Katanya seperti itu nih Ustadz Syam. Tapi ada juga yang bilang, ada yang udah sholat juga tapi malah menjauh dari Allah. Nah aku bingung nih dengan problematika seperti ini kita harus bagaimana nih Apakah Ustadz? sholat menjadi ukuran gitu? Nah itu dia, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai Agus, Mas Soni, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat tayangan tadi, kalau kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun, penyejuk mata, itulah tadi penyejuk mata. Orang tuanya di belakang ikut sambil nahan air mata. Adapun mungkin ibunya yang ngambil video itu sambil menetes air matanya, air mata yang turun itu sejuk. Itu disebut air mata sejuk. Makanya disebut jadikanlah anak-anakku itu adalah penyejuk mata. Air mata yang turun adalah air mata yang sejuk karena terharu melihat anaknya sudah bisa bacaan sholat, sudah bisa sujud, sudah sholat menghadap kiblat, itu falhamdulillah ala kulli hal. Jadi Islam itu mudah sebenarnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat ya hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya sahabat ini umurnya panjang, bertemu dengan tabiin. Maka ketika bersama dengan tabiin, sholat sudah mau mulai, sudah qomat. Ketika qomat dikumandangkan, imam sudah takbir, sahabat ini keluar dari masjid. Dia karena mendengar ada riuh di luar, ternyata ontanya mau kabur gitu. Jadi dia pergi ikat dulu ontanya. Maka dia masuk ke dalam masjid. Setelah sholat berjamaah selesai, usai ini sholat berjamaah, sahabat ini ditanya sama tabiin gitu ya. Lebih senior sahabat kan, katanya, engkau ini lebih mementingkan ontamu daripada takbiratul ihramnya imam. Kau ini lebih mementingkan duniamu daripada sholat. Digituin padahal senior nih. Tiba-tiba sahabat ini nangis di depan para tabiin. Ditanya, loh kok nangis? Kok nangis gitu? Maka kata beliau, saya menangis karena di zaman Rasulullah, ketika masih ada Rasulullah, saya pernah melakukannya, saya tidak diomelin. Justru di masa kalian, saya melakukannya sekali, kalian sudah menuduh saya lebih mencintai dunia daripada sholat berjamaah tadi. Maka subhanallah, apa yang terjadi, Islam itu mudah. Islam itu tidak pernah memberatkan masalah sholat. Nabi itu pernah imam sholat zuhur, baru 2 rakaat Nabi salam. Ketika Nabi salam, Nabi hendak keluar dari masjid, kata seorang sahabat Dzul Yadain, ya Rasulullah apakah ada syariat baru? Syariat baru gimana? Tadi engkau sholat zuhur 2 rakaat, apakah udah ganti nih sekarang nih? Udah jadi 2 rakaat hari ini. Ya. Maka kata Rasulullah, bertanya kepada sahabat yang lain, benarkah tadi saya sholat cuma 2 rakaat? Kata sahabat, ya betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali ke tempat imam, maka ditambahi 2 rakaat lalu salam. Ya, kalau secara logika, apakah Nabi tidak khusyuk? Oh, Nabi khusyuk. Secara logika, apakah Nabi yang namanya lupa? Oh, secara manusiawi Nabi juga lupa. Maka orang-orang kan kadangkala kita melihat, oh sholatmu tidak khusyuk, sholatmu tidak khusyuk, sholatmu tidak khusyuk. Padahal Islam itu mudah, Islam itu indah. Banyak juga orang mengatakan, masa Ustadz tidak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Lah kalau sholat sunnah terus, tidak ada kafir mau masuk Islam. Dia bilang berat banget nih jadi muslim. Berat banget jadi orang Islam. Padahal Islam itu mudah. Cuma kalau ditanya apakah ukurannya itu adalah sholat. Memang benar sholat. Karena amalan pertama yang diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tapi kalau sudah diperiksa sholatnya, maka sholatnya buruk, maka tidak usah diperiksa amalan lainnya. Karena pembeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman adalah tentang sholatnya. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Lalu siapa faman tarokaha? Siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agamanya. Betul sekali, ukuran pertama adalah sholat. Cuma tidak usah kita bilang sholat sunnahnya apanya segala macam. Karena Islam itu mudah. Yang sunnah jangan dijadikan wajib gitu ya. Sholat duha itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diperiksa semua sahabat. Siapa yang tiap hari sholat duha? Jangan tiap hari katanya. Kalau sunnah, kalau wajib gitu. Jadi sholat itu memang ukuran yang paling penting dulu. Ukuran yang paling penting. Makanya aku pernah dengar kalau kita sholat kita benar, maka insya Allah kehidupan kita juga jadi lebih benar. Insya Allah. Itu mempengaruhi ya Ustaz. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi, ini masih baru bridging nih. Kita akan masuk lagi ke pembelajaran kita lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau aku kasih lihat dulu. Ini mengenai pria yang kuat banget. Kuat seperti apa? Katanya mampu memindahkan rumahnya dalam 1 malam tanpa bantuan orang lain.